Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kemarin ada yang tanya saya terkait dengan rekomendasi penggunaan masker ketika berolahraga di luar ruangan. Apakah bisa masker tersebut digantikan dengan face shield? Nah, kita bahas yuk. Baik, sekarang akan kita bahas apakah face shield bisa menggantikan masker ketika melakukan olahraga di luar rumah selama masa new normal pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya kita perlu tahu dulu penyebaran dari COVID-19 ini bagaimana? Apakah melalui droplet atau melalui udara? WHO telah mengeluarkan panduan sebanyak 3 kali, pertama tanggal 27 Februari, yang kedua tanggal 19 Maret, dan yang ketiga tanggal 6 April ya. Mereka mengatakan bahwa virus COVID-19 ini menular melalui close contact atau kontak langsung dan melalui droplet. Penularan melalui udara bisa terjadi pada tindakan-tindakan atau prosedur yang menghasilkan aerosol yang umumnya terjadi di rumah sakit. Misalnya pada tindakan intubasi trakea, resusitasi jantung paru, bronkoskopi, dan sebagainya. Nah, meskipun demikian, beberapa penelitian lain, misalnya penelitian dari New England Journal of Medicine, mereka menyatakan bahwa COVID-19 dapat dideteksi di udara, sehingga terdapat potensi juga ini penularan lewat udara. Penelitian lain ini juga menunjukkan bahwa droplet yang berukuran besar ini mungkin bisa bertahan di udara tidak terlalu lama, jadi dia akan jatuh di permukaan, tetapi droplet dengan ukuran yang kecil itu bisa menyebar melalui udara dan menginfeksi orang. Sehingga peneliti tersebut mengatakan mereka punya keyakinan kuat bahwa virus ini bisa menyebar melalui udara. Penelitian lain lagi juga menunjukkan bahwa transmisi dari COVID-19 ini selain dari droplet, Anda bisa lihat di gambar ini, seseorang yang telah terinfeksi, baik asimptomatik maupun presimptomatik, itu dropletnya mungkin akan jatuh dan menempel di permukaan dan menjadi sumber dari penyebaran, tetapi dalam gambar ini juga terjadi atomisasi, sehingga penyebarannya bisa melalui transmisi melalui udara. Nah, di penelitian ini mereka mengatakan bahwa penyebarannya COVID-19 ini bisa melalui udara. Sehingga kalau pertanyaannya apakah face shield bisa menjadi pengganti masker ketika Anda berolahraga? Pertanyaan ini sebenarnya sangat wajar ya. Kenapa? Karena ketika kita berolahraga, maka kebutuhan oksigen meningkat, dan ketika kita menggunakan masker, maka udara yang bisa masuk melalui hidung dan mulut juga menjadi terbatas dibandingkan ketika kita menggunakan face shield yang akan lebih longgar dalam bernafas melalui hidung maupun melalui mulut. Tetapi kalau kita lihat lagi, maka kita perlu cermati dari EBCR yang telah kami buat, yaitu Evidence Based Case Report yang kita ambil dari PubMed. Dengan kata kunci face shield, kemudian COVID, kemudian droplet dan aerosol, kita menemukan 13 artikel dan kemudian menyimpulkan ada 2 artikel yang relevan untuk menjawab pertanyaan kita. Yang pertama, jurnal ini menunjukkan bahwa mereka mencoba melakukan penelitian menggunakan simulator pasien batuk ya. Jadi ini Anda bisa lihat gambar ini simulator ya, simulator
pasien atau seseorang yang terinfeksi ini batuk, kemudian simulator satunya adalah simulator penggunaan face shield, dan ada alat yang menganalisis droplet atau partikel yang masuk ke dalam paru-paru. Jarak yang diberlakukan ada dua, yaitu 46 cm atau setengah meter ya, dan 183 cm atau sekitar 1,5 meter. Nah, kita lihat hasilnya. Anda bisa lihat diagram batang yang putih ini adalah partikel yang terhirup tanpa menggunakan face shield. Warna abu-abu muda, partikel yang terhirup menggunakan face shield. Dan kemudian warna abu-abu tua adalah deposit atau partikel yang menempel pada face shield. Anda bisa lihat pada jarak 46 cm ya, ada perbedaan yang signifikan antara yang tidak menggunakan face shield, partikel yang masuk, dan yang menggunakan face shield di sini. Dan ini Anda bisa lihat diagram batang bagaimana deposit atau penempelan partikel pada face shield yang digunakan. Anda bisa lihat pada beberapa percobaan terdapat perbedaan yang signifikan antara yang tidak menggunakan face shield dan yang menggunakan face shield, sehingga mungkin kita bisa katakan bahwa face shield ini cukup membantu kita untuk memproteksi partikel-partikel yang masuk ke paru-paru. Nah, temuan yang menarik adalah ketika simulasi tersebut dilakukan pada jarak 183 cm atau kira-kira 1,5 meter, ternyata partikel yang masuk, baik yang menggunakan face shield atau tidak menggunakan face shield, itu sangat rendah. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itulah mungkin yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa jaga jarak sekitar 1,5 meter ya, itu ternyata cukup signifikan untuk mencegah penularan atau istilahnya physical distancing. Ini ukuran partikel yang digunakan atau disimulasikan adalah virus influenza. Nah, artikel lain juga mengatakan bahwa face shield ini umumnya digunakan tidak sendirian. Jadi face shield ini digunakan dengan konjungsi atau juga dengan tambahan dengan alat protektif yang lain. Kalau di rumah sakit selain menggunakan face shield, kita juga menggunakan masker, Google, caps kepala, dan sebagainya. Nah, dari dua jurnal yang relevan tersebut, kita coba jawab apakah face shield ini bisa menggantikan masker. Kembali ke analisis pertama kita bahwa terdapat potensi dari transmisi COVID-19 melalui udara, maka face shield ini kurang cocok atau tidak bisa untuk menggantikan masker. Kenapa? Karena Anda bisa lihat face shield ini ada bagian dari mulut dan hidung kita yang tidak tertutup dibandingkan dengan menggunakan masker. Jadi kita tahu bahwa fungsi masker ini tidak hanya protektif, tidak hanya menjaga kita yang sehat untuk tertular, tetapi juga source control, yaitu mengendalikan orang-orang yang mungkin telah terinfeksi tetapi tanpa gejala atau belum bergejala untuk tidak menyebarkan dropletnya melalui hidung atau mulut. Sehingga kalau kita perhatikan, kalau kita tidak menutup mulut dan hidung kita menggunakan masker, ketika kita juga terinfeksi, kita terinfeksi tapi kita tidak sadar, maka potensi menyebarnya akan semakin besar. Seperti itu. Ini analisis kita, meskipun sampai sekarang WHO masih mendasarkan penyebaran itu melalui droplet dan kontak langsung. Tetapi tadi kita sudah memiliki analisis bahwa potensi droplet dengan ukuran yang kecil itu bisa melayang di udara lebih lama, dan potensi COVID-19 bisa menular via udara melalui aerosol itu juga punya potensi untuk itu, meskipun perlu penelitian dan kajian yang lebih lagi. Sehingga sebagai upaya kewaspadaan kita di masa new normal ini, kita tetap menggunakan masker sesuai anjuran pemerintah dan WHO. Terlebih lagi, kalau kita berolahraga, maka terjadi peningkatan frekuensi nafas karena kebutuhan oksigen yang meningkat. Ketika itu terjadi, maka terjadi juga peningkatan sekresi di saluran nafas. Nah, sekresi-sekresi saluran nafas itu juga punya potensi menyebar. Mungkin melalui
hidung, melalui mulut ketika Anda bernafas, ketika Anda mungkin batuk, cairan sekresinya keluar melalui hidung, kalau tidak kita tutup dengan masker atau hanya menggunakan face shield, maka potensi untuk menyebar keluar menjadi lebih besar. Kita juga harus mengerti bahwasanya di masa pandemi ini semuanya juga harus menyesuaikan. Nah, kalau misalnya kita bisa bersama-sama menjalankan protokol pencegahan lain ketika berolahraga di luar, misalnya melakukan physical distancing, cuci tangan, tidak menyentuh permukaan fasilitas umum, dan berganti pakaian dan mandi setelah berolahraga, maka penyebaran tersebut akan terhenti dan pandemi ini segera terkendali. Ya, saya ucapkan terima kasih atas sharing dan diskusinya untuk menyusun materi ini kepada Dr. Anita, Dr. Ludang, dan Dr. Simon. Ya, salam olahraga.